Au, au, hihihihi. Halo kaum rebahans, di mana saja Anda berada, semoga dalam keadaan waras walafiat. Kembali lagi dengan Agent Punjab 1 dari DS Corporation cabang Taliban. Sebelum kita mulai, mari sebutkan maskot tercinta kita. Cerot. Film dibuka dengan pemeran utama kita bernama Mamah Loren. Loren merupakan seorang opsir atau polisi wanita pemula. Sebelum memulai tugas, ia berdebat dengan ibundanya di dalam gawai miliknya terkait pekerjaannya. Look, I need to talk about this right now. I can't take this anymore. Bertempat di departemen kepolisian, di dalam, Loren sudah disambut oleh Sersan Chogan. Bapak Chogan mengatakan, jika Loren adalah petugas pemula sekaligus shift terakhir yang bertugas di kantor sebelum kantor itu ditutup. Selain itu, beliau juga berkata kalau panggilan darurat 911 telah dialihkan ke pusat sehingga akan memudahkan pekerjaan Loren. Why am I here and not a security guard? Bapak Chogan juga mengantar Loren ke ruang penyimpanan barang bukti yang harusnya sudah dimusnahkan, namun tak jadi karena satu dan lain hal. Ia juga berpesan pada Loren agar tidak tertidur karena akan ada yang mengambil barang bukti antara pukul 10 malam hingga 4 pagi. Jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Loren yang berjaga dalam keadaan tunduk dengan buku yang sempat terjatuh. Pada saat itu juga ia dikagetkan dengan panggilan masuk 911 dari seseorang yang rupanya masih tersambung ke kantornya. Si penelpon wanita itu menangis sambil meminta tolong. Ketika Loren menanyakan di mana alamatnya, telepon itu terputus. Hello? Oh shit. Lalu Loren menghubungi kantor pusat dan menginformasikan kejadian yang baru saja ia alami. Si bapak operator pun kebingungan karena seharusnya semua panggilan sudah dialihkan ke pusat. Namun, ia tetap mencatat nomor si penelpon dan Loren akan segera dikabari. Tepat pukul 10 malam, Loren yang menunggu divisi pembersih sedikit bersantai sambil memakan sepotong roti. Hingga ia mual dan selera makannya hilang karena tak sengaja mendapati sehelai rambut yang hampir tertelan. Loren memutuskan untuk mengecek keluar sebentar. Namun saat ia kembali masuk ke dalam kantor, ia justru menerima kejutan dari seorang ODGJ yang penampilannya tidak walakayah, buang pipis sembarangin. Get out! Setelah membersihkan air urin si ODGJ, Loren yang penasaran dengan lorong paling belakang kantor itu lalu memeriksanya, di mana ia melihat banyak sekali tokai kering yang menjijikkan dan lama tidak dibersihkan. Akan tetapi, ruangan loker yang ada di sebelahnya begitu bersih dan terawat. Loren yang iseng lalu membuka loker ayahnya dulu dan memandangi foto dirinya bersama sang ayah. Tiba-tiba, pintu semua loker sudah terbuka dan membuat bulu ketiak bergidik bagi siapa saja yang mengalami hal serupa. Secara bersamaan, telepon kembali berdering. Ternyata itu adalah si gadis sebelumnya. Kini ia mengaku jika dirinya adalah Monica. Namun lagi-lagi telepon terputus dan Loren tidak mendapatkan informasi lengkap. Telepon kembali berdering, yang kali ini adalah dari divisi pembersih dan mengatakan jika mereka akan terlambat datang karena masih ada urusan lain. Loren yang dalam keadaan tegang berusaha rileks sambil membuka-buka buku. Terjadi kejanggalan di mana pintu kabinet di belakangnya bergeser sendiri, tetapi ia tak menghiraukannya. Di saat itu juga, ia mendengar sesuatu terjatuh dari ruang sebelah. Setelah diperiksa, ternyata ada filling kabinet yang sudah berantakan, diiringi alarm tanda bahaya dan mati listrik yang kemungkinan ada penyusup masuk. Benar saja, ketika Loren melihat ke ruangan tersebut, si pria ODGJ itu berhasil masuk entah dari jalur mana. Loren yang memang terlatih cukup mudah melumpuhkan si pria ini
kemudian menyeretnya ke ruang kosong untuk dikurung di sana. Tiba-tiba lampu kembali padam disertai pintu yang tertutup sendiri. Dalam keadaan gelap, pria ODGJ itu ingin menyerang Loren, namun berhasil lagi dijatuhkan menggunakan stun gun. Dalam keadaan panik, Loren berusaha membuka pintunya, yang dimana pintu itu ternyata terkunci. Namun tiba-tiba muncullah penampakan yang cukup mengagetkan sampai senter yang dipegangnya labuh. Senter itu pun menyala, yang dikira Loren kalau senter itu dipegang si pria ODGJ. Namun betapa kebingungannya Loren melihat si pria itu masih dalam keadaan pingsan, yang berarti ada sosok lain bersama mereka. Dan sempat berpikir untuk menyerah dan menghubungi Bapak Chogan. Loren mengurungkan niatnya karena tak ingin dianggap cengeng. Poloho, padahal udah aja resign. Aman kan? Demi meningkatkan kewaspadaan, Loren mengunci seluruh pintu masuk agar mencegah orang asing lainnya masuk. Saat ia hendak mengunci pintu belakang, Loren berjumpa dengan wanita semok pengencerit yang sedang sebat di sana. Terjadi obrolan singkat antara Loren dan si wanita pengencerit. Wanita itu berkata, jika tragedi naas di malam saat keluarga Paimon yang menyebut diri mereka sebagai penyembah iblis, kalaulah dirinya ada di sana saat Paimon family menghabisi nyawa petugas yang salah satunya merupakan rahimahullah ayah Loren. I'm taking my butt with me. Tak lama, telepon kembali berbunyi. Lagi-lagi yang menghubungi adalah gadis bernama Monica yang meminta tolong. Kini ia mengatakan kalau nama lengkapnya adalah Monica yang kampretnya. Telepon itu kembali terputus. Lalu Loren juga menghubungi kantor pusat untuk melacak nomor telepon dari Monica yang Thanks. Loren kembali mendapati teror. Ia membuka satu ruangan yang terdapat kursi berjejer rapi. Saat ia melengos sedikit, kursi telah menjadi tertumpuk. Sesaat, ia meyakini kalau ini semua hanyalah prank dari para senior untuk menyambut dirinya. Benar saja, datang seorang opsir bernama Price yang mampir mengecek keadaan Loren. Yang Loren kira kalau Price lah yang sudah mengerjainya. All my life. Di dalam, Loren dan Price berbincang. Price berkata jika dirinya sangat mengenal ayah dari Loren. Ia juga bersama ayahnya Loren pada malam penangkapan Paimon family. Ketika ia berpamitan pada Loren, ternyata Loren pun dibuat tercengang melihat kepala opsir Price yang bolong. Di saat yang bersamaan itulah Loren menerima serentetan teror yang membuat jantung Loren dibuat sport jantung yang menjadikannya semakin berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Ia juga tiba-tiba mendengar suara nyanyian dari ruang lain. Ia menyaksikan beberapa gadis tanpa wajah sedang duduk bersama, hingga ketakutan Loren membuat darahnya mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Lanjut, Loren memutuskan untuk menelpon Bapak Chogan. Namun, kita semua akan dibuat kesal oleh jawabannya. Sersan Chogan dengan remeh malah mengolok-olok Loren jika ia telah salah dalam memilih pekerjaan. Kini, yang bisa Loren lakukan adalah dengan menunggu kedatangan dari tim divisi pembersih. Mau tak mau, ia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai besok tiba. Nice job. Loren yang baru saja keluar harus kembali masuk karena telepon di sana berdering. Kali ini Pak Operator menginformasikan kepada Loren jika Monica sudah tewas dari 1 tahun yang lalu dan ia merupakan korban terakhir dari keluarga Paimon. Loren yang merasa aneh kemudian diberitahui Pak Operator kalaulah di kantor tersebut sering terjadi fenomena mistis sehingga kapten dan yang lainnya memutuskan untuk pindah ke kantor lain mengosongi tempat tersebut. Sialnya,
Loren adalah orang terakhir yang ditugaskan untuk berjaga di kantor itu sebelum kantornya resmi ditutup. Selanjutnya, Loren yang sedang berkomunikasi dengan operator melihat seorang wanita masuk ke dalam kantornya. Saat ia mengejarnya, Loren yang tersadar dari pingsannya akibat dipukul dari si wanita tadi, ia mendengar wanita itu berbicara. Kalau ia adalah pengikut dari keluarga Payment, ia ngacapruk dengan mengatakan kalau malam itu merupakan genapnya 1 tahun kematian pemimpin mereka, yaitu John Michael Payment. Lalu, secara tidak puguh-puguh, wanita itu melubangi kepalanya sendiri dengan pistol milik Loren. Lagi dan lagi, telepon kantor itu berbunyi. Bedanya, Loren kini menganggap kalau itu hanyalah panggilan iseng. Tak lama, Loren disambut dengan meja yang bergetar kuat dan... Tak kuat lagi dengan teror ini, Loren berlari menuju pintu keluar. Namun pintunya sudah tertutup rapat dan terkunci. Loren melubangi pintu itu memakai pistolnya. Akan tetapi, kaca pintu itu tetap utuh. Karena tak ada pilihan lain, Loren harus menghadapi kakeengan ini sendirian. Apesnya, lampu kembali padam. Loren menuju ruangan tempat si pria ODGJ dikurung, dan ketika Loren membuka pintunya, si pria itu sudah tewas dalam keadaan gantung diri beserta tulisan yang diukir dengan darah bertuliskan The King of Hell. Loren yang meninggalkan tempat itu tiba-tiba. Loren dikejutkan dengan sosok Payment. Loren yang hampir menyerah lagi-lagi teringat dengan mendiang sang ayah yang menjadikan dirinya agar tetap tegar melewati ini semua. Saat itulah Loren mendengar langkah kaki tanda orang asing masuk ke dalam kantor, yang setelah dicek itu adalah beberapa orang pengikut keluarga Payment. Terjadi baku tembak antara Loren dengan mereka. Karena Loren yang memang cukup terlatih, ia berhasil membunuh mereka semua. Tersisa 1 orang yang berusaha kabur. Pria itu terus saja berbicara soal sang raja neraka ketika Loren sudah menembaknya. Secara tak terduga, justru ia ditembak dari belakang, yang ternyata itu adalah Sersan Chogan. Lah, kok bisa? Menjelang akhir film, Loren diperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa orang-orang yang tadi ia tembaki hanyalah beberapa petugas dari tim divisi pembersih yang karena pikiran Loren sudah dimanipulasi, membuatnya tidak dapat membedakan antara fakta atau mitos belaka. Sersan Chogan lalu menghubungi bala bantuan dan meminta tim medis datang karena anggotanya yaitu Loren mengalami luka yang cukup serius. Seiringan dengan itu, muncullah 3 orang saudara penganut Payment yang selama ini telah dinyatakan hilang. Lantas, biji manakah nasib Loren selanjutnya? Hanya Bapak Sutradara yang tahu. Tamat ending yang sangat menghalukan.